Lah, adat dan hukum adat di Minangkabau. Abu di atas tunggua. Abu di atas tunggua. Kok tiba angin nyo tabang sajo. Debu di atas tunggul. Bila datang angin terbang saja. Perumpamaan yang ditemukan hanya dalam kebudayaan masyarakat Minangkabau. Sehubungan dengan sistem perkawinan yang bersemenda, di mana si suami sebagai anggota kaum lain secara matri lokal berdiam di rumah istri. Yang karena ikatan hukum perkawinan, si suami dari seorang perempuan suatu kaum tetaplah dipandang sebagai orang lain atau orang luar. Persisnya diumpamakan seperti abu deteh tunggua. Akan tetapi, benarkah pepatah itu dimaksudkan hanya terhadap kedudukan orang Sumando Minangkabau? Dan kalau benar, apakah memang seperti itu kedudukan hukum seorang orang Sumando di dalam struktur hukum adat Minangkabau? Bahwa seorang lelaki yang menjadi orang Sumando di masyarakat Minangkabau haruslah dipahami benar sebagai seorang yang diminta untuk bersedia jadi orang Sumando di suatu kaum secara hukum adat oleh mama, bapak dan ibu pihak perempuan, dijalankan dengan mengunjungi bapak, ibu dan mama dari pihak lelaki yang diharapkan. Cara menyampaikan permintaan antara nagari-nagari di daerah budaya Minangkabau memang tidak sama. Ada yang berat dan ada yang ringan. Dilihat dari orang-orang yang perlu dikunjungi menyampaikan permintaan itu. Di sementara nagari masih terlihat bahwa utusan pihak perempuan masih diharuskan mendatangi semua mama dan bahkan saudara ayah selaki. Akan tetapi di sementara nagari cukup menyampaikan kehendak pada ayah bunda dan seorang dua mama yang dituakan. Untuk seterusnya merekalah yang akan menyampaikan adanya permintaan tersebut. Hanya ini lazimnya bertujuan apakah mama yang lain sudah punya calon lebih dahulu yang belum sempat dibicarakan. Ketidaksamaan itu tergantung pada dinamisasi pelaksanaan adat istiadat atau adat yang diadatkan. Ada yang memandang sudah tidak diperlukan karena menghambat dan menyulitkan, lalu dimupakati di balai-balai adat untuk melakukan perubahan sepertinya karena tata cara itu dahulunya juga dijalankan berdasarkan keputusan bersama pemuka adat nagari bersangkutan. Apa yang disebut dalam kaidah hukum adat? Adat saling nagari. Menjadi kenyataan dalam perbedaan adalah karena terdapatnya cara memandang dari para pemimpin adat setempat dihubungkan dengan proses hukum mendapatkan seorang lelaki sebagai orang Sumando Minangkabau, maka menempatkan statusnya sebagai abu di atas tunggua. Sebenarnya kurang tepat kalau tidak akan disebut sebagai tidak tepat. Kita tidak mempersoalkan terjadinya perubahan radikal masa kini tentang terwujudnya suatu perkawinan masyarakat Minangkabau, yaitu telah terdapatnya pihak keluarga lelaki meminta anaknya diterima jadi menantu atau orang Sumando di suatu kaum. Orang Sumando di suatu kaum karena yang demikian menurut acuan hukum adat tentang
persemandaan adalah suatu penyimpangan proses, dan pada nyatanya si lelaki tersebut tetaplah dinyatakan rangsumando. Di sana maksudnya tetaplah dinyatakan rangsumando di sana. Maksudnya rangsumando di sana. Baik oleh kaum pihak perempuan ataupun dalam pandangan masyarakat yang lebih luas lebih dari itu. Si menantu itu sendiri menyatakan pula dirinya sebagai orang Sumando di sana. Mungkin pada awam pada mulanya memang memandang setiap orang Sumando sebagai abu di atas tumbuhan di lingkungan kaum dan di rumah kaum istrinya. Karena di sana ia dinyatakan tidak boleh mencampuri semua urusan kaum, baik tentang sako atau pusako, dan juga sebagai orang datang, orang luar. Akan tetapi demikian adalah suatu kekeliruan yang fatal dan membuat banyak orang Sumando bersikap acuh terhadap dukungan dan yang patut diberikannya kepada kaum istrinya. Selain bisa menumbuhkan sikap yang relatif membelah dan mengkotak-kotakkan kaum istrinya sendiri, walaupun pada mulanya juga sikap itu dilakukan sekedar untuk memperoleh dukungan penuh pada keberadaannya di lingkungan rumah istrinya itu. Hal ini tidaklah mengherankan karena setiap orang pada umumnya dapat dibuat jadi reaksioner. Lebih-lebih bila suatu sikap yang responsif tidak diberikan secara patutnya. Dari ratusan kasus yang sempat kita baca dan pelajari, pada umumnya orang Sumando yang melakukan campur tangan dan berujung pada terpecah belahnya suatu kaum adalah yang memperistri anggota kaum yang selama ini agak tersisih dalam kaumnya. Caranya ialah dengan membentuk perilaku pada anak istrinya sendiri untuk menghadapi bagian kaumnya yang lain ataupun mamak kaum sendiri. Reaksi yang disalurkan oleh orang Sumando seperti itu dapat juga timbul karena di suatu sisi ia tetap saja dianggap sebagai orang luar. Sekarang di sisi lain ia dituntut untuk mampu menambah kekayaan bagi kaum bersangkutan. Selain didorong pula untuk dapat memberikan pendidikan yang optimal bagi kemenakan orang lain, walaupun itu anak sendiri. Sehingga bagi orang Sumando tersebut hanya ada kewajiban tanpa adanya hak untuk ikut membenahi keadaan kaum istrinya sendiri. Suatu keadaan yang mungkin juga jadi penyebab bagi kepala keluarga Minangkabau masa kini untuk memisahkan keluarganya dari rumpun kaumnya, baik secara nyata termasuk menghasut dilakukannya pemicahan harta hanya pusaka kaum dalam kepingan kecil-kecil ataupun secara membuat rumah di atas tanah yang lain dari tanah perumahan kaum. Lalu dalam mengawinkan anak-anaknya seperti terlihat dari perkembangan bentuk dan isi surat undangan sejak puluhan tahun atau bahkan sekarang 40 atau 5 tahun akhir ini hanya dijalankan oleh ayah dan ibu saja, walaupun masih ada juga 1-2 yang mencantumkan berserta segenap minyak mamak dan orang Sumando. Sedangkan sebelumnya terlihat di atas sekali nama mamak tunggane bersangkutan.
Sedangkan sebelumnya terlihat dia sekali nama mama Tungane yang bersangkutan. Lalu sebelah kiri tercantum nama-nama Rang Sumando. Sebelah kanan nama-nama mama yang patut-patut. Dan di bagian bawahnya ditutup oleh ayah ibunya serta penghulu adat kaum, pepatah atau adagium, Abu Diatih Tunggua. Pada hematnya bukanlah ditunjukkan pada Rang Sumando. Jadi Abu Diatih Tunggua pada hematnya bukanlah ditujukan pada Rang Sumando Minangkabau saja, akan tetapi adalah terhadap siapa saja yang hanya atau dan pandai menuntutkan haknya tanpa mau menjalankan kewajibannya, suatu sikap yang dapat membuat kedudukannya dari goyah seperti abu. Tentang sejauh mana bolehnya Rang Sumando ikut dalam urusan kaum istrinya sudah ada aturannya. Sawah bapa matang, gurun babintala, mama rumah pun tidak dapat leluasa mencampuri urusan rumah tangga kemenakannya dengan suami kemenakannya, sebab kedatangannya ke sana atau ke sini ke rumah istrinya adalah dengan suatu upacara adat. Salah-salah itu bisa jadi rusak rumah anak kemanakannya. Oke, Bayus.